Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Faradisti. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau pada Prodi S1 Akuntansi. Saya tergabung dalam kelompok jabatan fungsional dosen bidang perpajakan. Saya mengampu mata kuliah pajak mulai dari konsep dasar hingga mata kuliah konsentrasi. Pada saat ini saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pajak penghasilan. Di dalam kelas, biasanya saya mendeliver materi terhadap mahasiswa, kemudian membentuk interaksi dengan mereka dengan cara berdiskusi, bermain game, kemudian memberikan hadiah-hadiah kecil kepada mereka, dan juga memberikan hukuman pada teman-teman yang kalah dalam games untuk supaya kelas tidak menjadi bosan karena mata kuliah pajak cukup dianggap sebagai mata kuliah yang horor. Pada mata kuliah pajak penghasilan ini, deskripsi mata kuliahnya adalah mahasiswa belajar tentang konsep dasar dan tata cara pemenuhan kewajiban pajak penghasilan mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, meliputi PPh pasal 21, 22, 23, PPh final, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan rekonsiliasi fiskal terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Biasanya di kelas, saya menggunakan Google Classroom dan juga WhatsApp untuk berdiskusi lebih lanjut jika ada hal-hal yang ingin dibicarakan. Berikut adalah video untuk mata kuliah pajak penghasilan yang akan dibahas, yaitu pada pertemuan ketiga, yaitu pajak penghasilan 21 atau PPh pasal 21. Oke, jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua. Kembali lagi di mata kuliah pajak penghasilan. Kita sekarang udah pertemuan yang ketiga ya. Semoga teman-teman masih refresh untuk pertemuan yang sebelumnya. Sebelum memulai mata kuliah kita hari ini, mari kita berdoa dulu, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk supaya kalian nggak ngantuk, karena ya namanya lagi kuliah ya, nggak mungkin kalau tidak ada serangan-serangan setan. Maka yuk kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa jangan pernah selesai. Berdoa terus ya. Silahkan berdoa terus. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang PPh pasal 21. Harapannya setelah kalian semua, teman-teman semua hadir di pertemuan ini, teman-teman bisa memahami dasar-dasar PPh pasal 21. Kenapa dasar? Karena insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas yang lebih jelimet lagi, yang lebih memusingkan lagi. Di sini kita belum bahas tentang hitung-hitungannya, kita akan bahas dasar-dasarnya dulu. Oh ya, mungkin saya izin share screen dan teman-teman, saya tidak akan mengabsen di sini ya. Silakan teman-teman mengabsen di Google Form yang sudah saya kirim di chat. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Dalam, saya mau cek dulu kalian sudah, kalau bisa dibuka videonya ya, karena kan kita ketemu virtual nih. Kan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka patah hati. Nanti kasihan ya. Silakan kalian buka biar teman-teman itu bisa saling kenal satu sama lain gitu. Oke. Sebelum masuk lebih dalam, kita mau penyegaran dulu materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat kita bahas tentang apa minggu lalu? PPh, Bu. Betul, PPh. Mungkin ada yang masih ingat apa itu PPh? Silahkan teman-teman. Ya. Siapa mohon maaf yang berbicara, silakan angkat tangannya, jangan angkat kakinya.
Angkat tangannya, angkat tangannya. Lupa kalau kita lagi di Zoom ya. Ini apa? Raise hand, raise hand. Silakan raise hand. Oke, siapa itu? Bang Muhammad Fajar Wicaksono, silakan. Apa pajak penghasilan? Izin Bu, Ya, seingat silakan. saya kalau PPh itu terkait pajak yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan usaha Bu atas penghasilan yang dihasilkan Bu. Mungkin itu Bu yang koreksi Bu kalau salah. Penghasilan yang dihasilkan. Oke, mungkin teman-teman yang lain atau sudah setuju dengan Bang Fajar? Atau ada yang Setuju, Bu. setuju? Setuju aja lah ya, biar cepat ya. Iya, Bu. Ya, oke. Kalau gitu subjek pajak penghasilan ini siapa aja ya? Mungkin teman-teman ada yang Untuk PPh pasal 21 sendiri ini ada dua jenis, ada yang dipotong PPh, ada yang dipotong tidak final dan yang dipotong final. Mungkin teman-teman ada yang tahu bedanya yang dipotong final dengan yang dipotong tidak final? Ada yang mau membantu saya menjawab? Kalau yang final tarifnya tetap, Bu. Jadi kalau yang tidak final, Bisa kalau misalnya itu progresif kan dia bisa jadi beda-beda besarannya. oh gitu. Oke, mungkin yang lain yang mau membantu temannya. Ada yang lain yang tahu? Kita mungkin simpen dulu ya. PPh final itu yang ini ya, Bu ya, langsung dipotong gitu nggak sih, Bu? Betul, langsung dipotong. Kemudian kalau yang tidak final, tidak langsung dipotong. Dia di akhir, enggak ya, Bu ya? Enggak, dia tetap dipotong setiap bulan PPh 21 itu. Kalau final tuh dalam satu transaksi gitu, Bu. Em, Sebenarnya gini, perbedaannya adalah mungkin jawabannya bukan tidak pas ya. Jawabannya agak meleset sedikit, sedikit aja. Jadi kalau di PPh yang dipotong tidak final itu dia bisa kita kreditkan di akhir tahun, bisa kita kreditkan. Sedangkan kalau PPh yang final, ya sudah final, tidak bisa kita minta kredit lagi di akhir tahun. Mungkin nanti kalau teman-teman akan bahas PPh orang pribadi akan tahu di mana letak kredit pajak itu. Kita lanjut ya. Terima kasih Kakak Aulia dan Bang Bang sama namanya Aulia. Iya. Ya, aduh, jadi nggak enak nih. Aulia nih, double Aulia. Sedap. Ih, malu dia. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke tarif. Ini mungkin nanti akan kelihatan nih jawaban dari Bang Aulia. Apakah tarif PPh final itu tetap atau tidak? Mari kita lihat. Jadi ada dua tarif, di mana tadi betul yang disampaikan oleh Bang Aulia bahwa kalau yang PPh orang pribadi itu dia pakai tarif pajak progresif yang dulunya itu ada di, aduh maaf ya ini saya tipe, memang saya itu terkenal sebagai Miss Tipe 2023. Tipe selalu tipe. Jadi itu tarif pasal 17 yang teman-teman tahu sebagai tarif pajak progresif. Tapi ini sudah berlalu ya, karena adanya Undang-Undang HPP di tahun 2021, maka akan menggunakan tarif yang terbaru. Kemudian untuk tarif PPh final, itu nanti juga akan kita lihat di next slide. Untuk tarif PPh yang lama, ini tarif pajak progresif di mana penghasilan orang pribadi sampai dengan 50 juta itu akan terpotong sebesar 5%.
Kemudian untuk penghasilan 50 juta sampai 250 juta akan dipotong 15%. Dan untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta akan dipotong 25%. Dan di atas 500 juta akan dipotong 30%. Nah, teman-teman akan lihat bedanya di tarif yang baru. Nah, di tarif yang baru ini ada lapisan yang terbarunya, yaitu untuk kata orang-orang ini untuk orang yang sangat kaya raya, itu akan dikenakan tarif yang terbaru, yaitu ada tarif 35% untuk yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar. Itu kemudian bedanya yang lapisan teratas, tadinya kan yang penghasilannya di atas 50 juta ya. Nah, di sini lapisan teratasnya adalah yang di atas 60 juta. Nah, dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa ini nih apa ya, supaya adil gitu. Yang kaya tidak dipotong sama. Jadi yang penghasilannya 5 miliar dengan yang di atas 5 miliar itu tidak sama, maka adil gitu. Kemudian lapisan yang teratasnya juga kan sampai dengan 60 juta. Jika yang pertama kan lapisannya sampai ke 60 juta. Kemudian kita akan lihat yang PPh final. Tadi Bang Aulia bilang bahwa tarif pajaknya tetap. Ternyata agak meleset sedikit ya Bang Aulia bahwa ternyata ini juga progresif, hanya lapisan penghasilannya yang berbeda. Ada 2 tarif untuk PPh final. Yang pertama itu yang ini, tarif pajak progresif ini itu untuk yang menerima pesangon. Jadi kalau yang pesangon itu dipotong PPh final, tarifnya seperti ini, dengan penghasilan pesangon di atas 50 juta sampai dengan 50 juta kena 0%, kemudian 50 sampai 100 juta 5%, 100 juta sampai 500 juta 15%, dan di atas 500 juta 25%. Ini untuk yang pesangon. Beda lagi untuk yang penerima manfaat pensiun, kemudian THT, kemudian jaminan hari tua, itu tarifnya cuma 2. Yang di atas 50 juta 0% dan di atas 100 juta 5%. Ada lagi yang dipotong PPh final, yaitu teman-teman PNS dan juga TNI, Polri. Jadi ini untuk teman-teman PNS dan juga TNI Polri yang dia mendapatkan penghasilan dari APBN dan APBD. Untuk PNS golongan 1 dan kedua dan juga TNI Polri angkatan pangkat Tantama dan Bintara itu dipotong 0%, tidak dipotong. Jadi kemudian untuk PNS golongan 3, TNI dan Polri pangkat perwira 1 dipotong 5%, dan untuk PNS golongan 4 dan TNI Polri pangkat perwira menengah dan perwira tinggi akan dipotong 15%. Ini contohnya biasanya kalau dapat uang makan, kemudian apa ya? Pokoknya yang dia keluar dari APBN dan APBD dia akan dipotong PPh final. Kemudian, nah kita akan ke PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi PTKP ini spesial diberikan kepada orang pribadi. Jadi subjek pajak yang boleh memanfaatkan PTKP ini hanyalah subjek pajak orang pribadi. Untuk subjek pajak badan, kemudian BUT itu tidak menerima PTKP. Nah, untuk PTKP sendiri ada besarannya. Untuk wajib pajak yang seorang diri, tanpa teman, tanpa sahabat di rumah, itu dia boleh mengurangi penghasilannya dengan PTKP sebesar 54 juta per tahun. Kemudian untuk WP yang sudah menikah, nih boleh punya minta PTKP sebesar 4,5%. Kemudian untuk tambahan penghasilan istri yang digabung dengan suami, jadi di sini tuh misalnya istrinya bekerja, suaminya bekerja. Nah, mereka penghasilannya digabung. Ada untuk istri yang bekerja atau wanita yang bekerja itu ada 3 pilihan. Bisa digabung oleh kepada suami penghasilannya. Kemudian yang kedua ada pisah harta, dan yang ketiga itu ada hidup berpisah. Jadi ada 3 pilihan. Kemudian untuk yang terakhir itu tambahan yang untuk setiap anggota keluarga.
Untuk WP sendiri, kemudian WP menikah, dan tambahan penghasilan istri ini tidak ada syaratnya ya sebenarnya. Cuma untuk yang WP menikah itu cuma boleh satu istrinya. Jadi mungkin yang abang-abang ini kalau mau menikah satu aja istrinya, karena yang ditanggung PTKP cuma satu, jangan banyak-banyak ya. Terus untuk tambahan anggota keluarga itu cuma boleh 3 orang. Dan ini ada syaratnya. Nah, untuk tambahan PTKP ini ada syaratnya. Yang pertama itu anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus beserta anak angkat. Teman-teman ada yang tahu apa itu semenda? Ada yang tahu semenda? Itu Bu, kayak misal mertua gitu nggak sih Bu? Iya, betul. Jadi semenda itu adalah hubungan keluarga akibat dari pernikahan. Jadi sebenarnya bukan cuma mertua, bisa anak anak tiri, kemudian anak apa ya, anak tiri ya, kemudian adik ipar, kakak ipar itu namanya semenda. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, yang boleh masuk ke dalam PTKP itu yang satu garis keturunan lurus. Jadi nggak boleh miring ke kanan atau miring ke kiri. Lurus itu maksudnya ke atas, kalau semenda berarti mertua, nenek mertua, kakek mertua. Kalau ke bawah berarti anak atau anak tiri. Nggak boleh ke samping. Kalau ke samping adik ipar, kakak ipar. Kemudian kalau yang satu keluarga sedara, ke atas berarti ayah, ibu, kakek, nenek. Kalau ke bawah berarti anak, cucu, cicit, cocot, cecet. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, itu yang boleh cuma maksimal 3 orang. Nah, jadi kalau mungkin punya anak, ya maksimal 3 orang. Supaya yang masuk PTKP. Kalau udah yang keempat, udah nggak masuk ke PTKP lagi. Kemudian yang ketiga, ini yang sering sekali terlupa, bahwa PTKP itu adalah keadaan wajib pajak di awal tahun. Jadi misalnya lahir anak ketiga gitu. Anak ketiganya Abang Farhan, yang kelihatan di sini Abang Farhan ya. Anak ketiganya Abang Farhan lahir di bulan April tahun 2023. Nah, maka dia tidak boleh masuk ke PTKP tahun 2023. Anaknya yang ketiga akan masuk PTKP di tahun yang ke 2024. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau teman-teman tidak bertanya, saya yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan teman-teman menjawab ini. Ini ada 2 pertanyaan tentang PTKP. Silakan ditelaah, diresapi. Ada yang mau menjawab? Pertanyaan yang orange dulu mungkin. Ada yang mau menjawab? Atau saya yang minta menjawab, teman-teman? Boleh minta waktu Bu untuk menghitung. Baik, baik. 5 menit cukup ya. Farhan A. Farhan A. Raise hand. Monggo, silahkan. Abang Farhan. Izin Bu, maaf kalau salah ya Bu ya. Karena si Atta Gledek ini Nggak kan boleh minta maaf. ya. Sebelum Lebaran nggak boleh minta maaf. Oh iya Bu, Berarti nggak boleh salah ya. siap Bu. Karena si Atta Gledek ini kan nikah sama istrinya tahun 2018. Betul. Kemudian dia punya anak itu di 2023. Sementara yang ditanya itu kan PTKP 2. Maaf ya, maaf sebelumnya. Ini maaf saya tipe. Ini 2023. Sorry, sorry. Hah? Yang mana Bu? 2023. 2023 bukan 2021. Oh, oke Bu. Ya. Kemudian kan si anaknya itu lahir di tahun 2023. Sementara diminta PTKP
yang tahun 2023 juga ya, Bu ya? Yes, betul. Berarti kalau misalnya anaknya lahir tahun 2023 juga, berarti kan belum dihitung masuk ke PTKP tahun berjalan. Apakah Iya, betul ya, Bu ya? Jadi untuk PTKP 2023-nya si Atta Gledek ini masih K0. Jadi PTKP-nya itu 58.500. maaf, maaf, maaf. Gimana, gimana? Boleh diulangi? Karena PTKP-nya Atta itu di tahun 2023, sementara anaknya itu lahir di tahun 2023, maka anaknya tidak masuk ke PTKP yang 2023. Sehingga di situ statusnya si Atta Gledek itu masih K0. Jadi PTKP-nya itu 58.500.000. Oke, oke. Baik, terima kasih. Untuk yang kotak biru, mungkin ada yang mau membantu saya? Selain Abang Farhan ya. Kakak-kakaknya nih, mana kakak-kakaknya nih? Kakak-kakak, ada yang mau menjawab mungkin? Izin Bu menjawab. Silakan. Karena Lucinta lupa ini karyawati, dia K0 Bu jadinya. Baik. Eh, Kak nol. K0 karena kan dia gabung ke suaminya Oke, oke betul. Jadi, 54 juta. oke betul. Jadi kalau untuk karyawati atau perempuan, ini ada sedikit syarat. Kalau misalnya dia suaminya bekerja, maka mau berapapun tanggungannya, dia akan TK0 atau tidak kawin dengan tanggungan nol. Kecuali kalau suaminya tidak bekerja dan tidak bisa dibuktikan dengan surat keterangan, maka akan boleh menanggung seperti itu. Jadi dia kalau perempuan atau karyawati dia boleh menanggung kalau suaminya tidak bekerja dan dibuktikan oleh surat keterangan. Surat keterangan boleh dari RT, RW, kelurahan, apapun. Yang penting ada keterangan bahwa suaminya tidak bekerja. Mungkin Bu mau tanya Bu, ya, silakan silakan. Bu kalau misal pisah harta itu gimana Bu perlakuannya? Kalau misalnya pisah harta, nanti suami dan istri itu akan menghitung sendiri-sendiri. Kalau misalnya dia digabung, penghasilan suami dan istri itu dihitung bersama. Jadi nanti kita akan, jadi gini ya, saya nggak punya coret-coretan. Jadi sebentar, dia itu cara menghitung PPh pasal 21. Sebenarnya ini akan kita bahas di next week ya. Cuma nggak apa-apa. Udah Bu, Jadi nggak apa-apa Bu. Minggu depan aja kalau memang minggu depan. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau dia digabung, penghasilannya akan seperti ini. Penghasilan suami ditambah penghasilan istri. Kemudian nanti kita hitung PTKP-nya, kemudian dihitung bla bla blanya sampai ke pajak penghasilan di bawah. Misalnya, kamu pajak penghasilannya 100 juta. Dua ya. Nah, nanti ini akan dihitung porsinya. Misalnya, penghasilan suaminya 50 juta. Dibagi seluruh penghasilan mereka misalnya 80 juta. 80 juta. Dikali dengan 100. Suaminya dapat berapa? Nanti begitu juga istrinya 30 juta bagi dengan 80 juta dikali dengan PPh yang itu kalau yang digabung. Kalau yang pisah harta ya mereka hitung sendiri-sendiri seperti biasa. Seperti itu. Oke, Baik Bu, karena terima kasih. slide kita sudah habis. Mungkin kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kita kan punya WhatsApp group, kita bisa ngobrol di WhatsApp group atau di classroom-nya. Kemudian mungkin teman-teman ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini membahas apa? Silakan. Apapun kesimpulannya boleh.
Silakan. Tidak ada kesimpulan yang salah, teman-teman. Jangan takut. Silakan. Ada yang mau membantu saya? Mbak Aulia? Abang Aulia? Kesimpulannya untuk pertemuan kali ini kita membahas PPh ke-1 bahwa ada penghasilan tidak kena pajak, jadi tidak semua penghasilan itu dipotong ke pajaknya. Jadi untuk masyarakat yang sering protes, penghasilan saya cuma 2 juta, kenapa dipotong pajak? Tenang, itu nggak dipotong pajak, karena penghasilannya untuk disetahunkan tidak lebih dari PTKP. Itu Bu, Luar yang biasa. highlight. Luar biasa. Ini warga negara yang sangat taat pajak ya. Terima kasih Kakak Aulia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang perhitungan PPh 21 untuk karyawan. Jadi satu-satu kita bahas. Untuk mungkin teman-teman mau baca di penelitian saya atau artikel saya yang sudah publish di mungkin bisa dicek di Google Scholar-nya, di googling juga ada. Ini untuk teman-teman tahu bagaimana perhitungan tentang PPh pasal 21. Kita baca dulu sedikit, nanti minggu depan kita akan bahas supaya teman-teman tahu seperti apa sih perhitungannya. Nah, ini ada penelitian saya yang berkaitan dengan PPh pasal 21. Ini perhitungan PPh pasal 21 di kantor perwakilan BPKP Provinsi Riau. Jadi bagaimana BPKP Provinsi Riau ini sebagai pemotong pajak memotong PPh pasal 21-nya. Nah, mungkin teman-teman bisa baca dulu. Nanti di minggu depan kita akan bahas satu persatu mengenai bagaimana pemotongan PPh pasal 21 untuk karyawan. Untuk hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi teman-teman semua, bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan juga bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk link absennya. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita kali ini. Semoga membawa manfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Salam sehat. Terima kasih Bu.